Baik, selamat malam semua. Perkenalin, nama saya Alvin Atala Putra dengan NIM 12024-19. Pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan cara pembuatan bivak, lebih tepatnya pembuatan bivak ponco. Baik, lanjut saja. Di sini kita sudah mendapatkan simpul. Yang pertama itu ada simpul hidup. Kita menggunakan fondasi berupa fondasi statis atau fondasi yang diam di sini. Karena fondasi yang statis itu kita menggunakan simpul hidup agar dapat lebih mudah disimpulkan pada sini. Akan tetapi pada sisi tersebut kita menggunakan simpul pangkal agar simpul ini dapat di-adjust lebih lanjut. Kemudian untuk pembuatan bivak ponco sendiri, saya NIM 12024-19 bersama rekan-rekan saya pasukan teknik geologi 2024 lainnya akan membuat di bagian ponconya. Baik, langsung saja. Pertama, pastikan kita memiliki yang namanya daun seperti ini ya, untuk dijadikan sebagai gumpalan pada ponco tersebut. Selain itu kita siapkan tali rapia atau tali apapun yang cukup kuat untuk menahan ponco ini nantinya. Pertama kita buat untuk pasaknya terlebih dahulu nih. Kita akan mengambil lanjut ke sana dulu. Sini. Ayo kameramen boleh di sini. Kita buat bentuk yang sama seperti yang kita buat tadi sebelumnya ya. Pastikan kita memiliki daun sebagai gumpalan. Gunanya apa sih gumpalan ini coba? Nah, jadi guna gumpalan ini sendiri itu sebagai penumpu dari ikatan pangkal yang akan kita gunakan sebagai pasak di sini. Biar nanti simpul pangkalnya lebih mantap untuk diikatkan. Oh iya, pastikan juga bagian yang kosong atau bagian yang memiliki lubang ditutupi juga, baik dengan simpul pangkal ataupun dengan cara diikatkan seperti yang diperagakan oleh teman saya di sini. Dapat dilihat di sini yang jadi gumpalan tadi berupa daun, dan ini kita ikatkan dengan simpul pangkal ya.
Kemudian ini akan kita gunakan sebagai pasak nantinya nih. Entah kita gunakan pemberat ataupun jika dalam medan berupa tanah yang dikatakan cukup lembut, kita bisa menggunakan ranting kayu atau patahan kayu yang dapat ditusuk ke tanah tersebut. Ayo, sini. Terus selanjutnya para pojok tutupnya, terus ada tali gangan bagian dalam dan bagian dalam antara pojok dan itu kalau di kita bisa pakai cara melakukan tiga lah. Yang pertama ada terus yang kedua itu kita bisa pakai pasak malam. Itu kayak batang-batang yang udah dipotong-potong diudahan. Kalau belum ada pasak di sini kita bisa pakai itu. Terus yang ketiga kita bisa pakai kayak jamban. Jadi kalau di alam kita bisa cari batu-batu lebih baik. Terus kita tali ke Dong. kita lanjut sini. Kita bakal tutupin dulu. Ini kan lubang. Pastiin si lubang dari medan itu bener-bener rapat sehingga kalau hujan kayaknya nggak bisa masuk. Tapi sebelumnya kita tali dulu yang akan melakukan cara talinya juga gampang. Kita sentir dulu sampai si lubang tutupnya ke tali. Jadi itu kan sama sekali nggak ada lubang. Nah, buat nguatin kita tali ke ini deh, biar enggak terpaku sama tali dari apa. Buat nali kita pakai sumber ini tadi yang biru muda di atas di atas. Terus kalau udah kalau melakukan lipatan Daunnya mana daun? jadi buat menghubungkan untuk satu kelompok lain itu tuh kita harus ada dua step. Step yang pertama kita harus satuin ini dulu. Caranya gimana? Caranya diginiin, digabungin, terus dilipat 3 kali. Sebenarnya dilipat lebih dari 3 kali itu lebih baik. Cuman kalau cuman kalau di itu 3 kali doang, sebenarnya udah cukup sih. Airnya udah bagus. Jadi kita bakal lipat 3 kali. Di sini kita masih membuat simpul pangkal pada ujung-ujung bivak ponco ini ya, membuat pasak dari ponco itu sendiri. Saat ini rekan-rekan saya yang lain sedang menutup pada bagian lubang atau rongga kekosongan yang ada pada ponco. 3 kali, ini belum tuntas, masih ada Selanjutnya saya bersama rekan-rekan saya akan menutup di bagian tengah ini untuk menyambungkan ponco antar ponco ini. Baik, langsung saja. Nggak terbuka gitu. Caranya gimana? Caranya belum intinya kita harus bikin dia jadi gini. Ini talinya habis. Dengan cara kita udah siapkan kayak bantalan gitu. Bebas kayak misal dulu atau ranting-ranting potongan atau apa lalu jadi seperti dia misalnya pertama kami akan tahu pada ujungnya minta tengahnya lalu pada ujungnya yang sebelah saja untuk bulat kan terus tinggal kita sebelum
Kita juga buat gumpalan pada bagian tengah ya, untuk menyambungkan kunci antar kuncinya. Ada tuh. Itu kan ke daun sambungin dulu. Sambungin dulu. Enggak, habis ini. Bagian diri itu baru bisa ini juga ini kan bolong kan. Itu kalau bisa. Iya. Sini itu rapat dan diputar dulu. Supaya kalau ada satu yang berapa kali? Dua kali. Kita lanjut aja ke bagian lagi sih. Nah, selanjutnya bisa dulu bagian itu masa-masa bagian ujung juga diikat seperti ini supaya hal ini dilakukan supaya konco tersambung dengan atas dan juga tidak ada air yang masuk. Nah, kita tidak hanya membuat gumpalan pada bagian ujung untuk pasang itu saja. Kita juga membuat gumpalan pada bagian sini, bagian tengah sini, bagian tengah sini, bagian sini untuk menyambungkan ponco antar ponconya. Selain itu juga kita melakukan atau membuat gumpalan tersebut agar kita menutupi celah-celah ataupun lubang-lubang yang terdapat pada ponco antar ponconya, agar pada saat pembuatan bivak atau pemasangan bivak nantinya tidak akan ada air ataupun angin yang mengganggu orang-orang yang berada di dalam bivak ponco tersebut. Masih sama, kita putar. Oh iya. Kalau misalnya di ponco ada dilepas kan? Jangan pakai karena ponco itu kalau tarik sama dilepas. Jadi kalau bisa pasangnya begini aja. Lepas. Dia kena pakai lubang. Oke. Seharusnya saya langsung disampaikan. Ada lagi? Ada. Nah, selanjutnya kita bakal menyambungkan ponco antar ponco yang di sini nih. Itu nggak bakal ditarik ke sini, nggak bakal ditarik ke pasar. Kita bakal bikin lipatan lagi untuk ditarik ke sini. Oke. Jadi tadi kalau ini mau ditarik ke pasar. Ini berapa? Oke, kita copot dulu. Sambung dulu. Sambung dulu. Ini nggak ada. Yang ini jangan dikerjain dulu. Ini seharusnya digabung. Dibagi lah tulisnya apa? Ya dibagi tadi. Iya. Tadi dipotong ya, saya coba tadi. Lanjut yuk. Lalu kami akan Saya akan melakukan di lalu saya akan membuat sebuah masih sama kayak tadi. Jadi pertama kita satuin dulu. Terus kita lipat 3 kali. Kalian melipatnya ke dalam ini ke sini. Dalam sini. Oke, kalau bisa bagian sini sama bagian sana itu harus sama bagaimana cara melipatnya. Karena bakal mempengaruhi bentuk dari bivak itu sendiri. Kenapa nggak dicantumin di sini? Bisa sih, tapi dilipat dulu ya.
Selanjutnya kita sambungkan isu antar ponconya 3 kali. untuk membentuk bifak tersebut. Satu, Dalam hal ini kita lipat 3 kali. 2, 3. Nah, udah kelipat 3 kali kan? Kita masukin pentolannya. Nah, jadi kalau di pinggir, pentolannya tuh di pinggir aja. Karena dia yang bakal menopang bagian pinggir. Dan kalau di talinya itu sekaligus yang jadi kayak penarik dari si ponconya ke pohonnya. Udah tarik. Oke, ini masukin pentolannya. Terus kita tarik. Oke, kita buat gumpalan juga ya pada bagian sini untuk menyambungkan ponco antar ponconya menggunakan simpul pangkal lagi. Bisa simpulnya? Biar lebih bagus. Pastikan simpul tersebut kencang agar tidak ada air ataupun angin yang akan masuk nantinya. Nah, kalau yang bagian ujung-ujung ini tuh dibiarin panjang aja nggak apa-apa karena kita bakal sesuaiin sama si pasak juga nanti peletakannya di mana. Nah, buat sementara bagian sini tuh udah selesai semua. Jadi apa yang kita kerjakan itu yang pertama kita harus pasang tali dulu. Pasang tali melintang dari pohon pertama ke pohon kedua. Usahain jaraknya disesuaikan dengan jumlah ponco dan orang yang bakal mengisi. Ada kemungkinan tersebut bolong lagi. Selanjutnya kalau sudah dipasang talinya itu harus pecah dan kalau bisa melakukan sebuah pengikatan simpul lagi dengan karena bakal si ponco berat. Baik, selanjutnya kan dikarenakan ini masih ada celah setelah ponco disambungkan terdapat celah sehingga kami harus membuat gumpalan lagi di sini, di antara sini agar tidak ada celah sehingga air dapat masuk ke bagian bifak tersebut. Baik, pertama kita lipat dulu nih. Seperti prinsipnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Yang bagian tali pohon itu kita pakai nah selanjutnya kita persiapkan ponco. Dalam hal ini ada 4 ponco. Jadi yang perlu kita kerjakan yang pertama bagian budi atau ponconya itu harus diganti. Ini ada lubang lagi untuk membiarkan air masuk. Itu satu. Terus yang kedua kita satuin masing-masing ponco dengan cara melipat Masih dengan simpul yang sama yaitu simpul pangkal. pentolan di sisinya. Dan jumlah pentolan itu sebenarnya bebas banget. Tapi dalam hal ini kita bikin 3 pentolan dari ponco pertama ke ponco kedua. Itu yang bagian penggabungan kedua ponco. Terus yang bagian pinggir itu jadi kami akan mengikat kita bagian sini menggunakan simpul pangkal. Jadi Hasil simpul akan menjadi seperti ini, kurang lebih sama dengan simpul sama seperti pasak-pasak yang tadi. kita bakal ini ada pecah ini harusnya kalau udah selesai semua kita bisa naikin ke talinya. dari tadi simpul Habis pangkal itu kita pasang ke pasak-pasaknya. menahan Nah, tapi karena ini belum selesai jadi kita bakal bantuin supaya yang dulu. supaya air yang melewati ponco-ponco ini tidak dapat masuk ke dalam. Dikarenakan ikatan dari simpul ini Udah selesai semua ternyata. tinggal biar sama doang. Jadi ya kita tunggu dulu pekasakan kita yang baru bikin. Oh ya, gua mau mention yang tadi. Kan tadi gua sempat mention kan jumlahnya karena itu Baik, untuk penyambungan ponco dengan menggunakan gumpalan kurang lebih semuanya telah selesai. Sehingga sekarang tersisa untuk pemasangan bifak ponco tersebut ke tali simpul ini. kita bakal bikin hal yang
dikarenakan kemungkinan ada penahan atau kemungkinan ada kebocoran di badan dan juga ada kemungkinan lewat dari ini doang. Satu hal masih ada celah di sini sehingga kita harus menutupnya menggunakan satu gumpalan lagi. Masalah tidak stabil. Jadi seperti di bagian sini belum stabil, jadi akan melakukan masalah simpul terlebih dahulu. Lanjut deh, langsung lanjutin aja. Oke, baik. Oke. Bagian-bagian yang kosong ataupun celah-celah yang dapat memungkinkan air untuk masuk telah ditutup semuanya. Oke, jadi semua bagian-bagian yang menghubungkan satu dengan satu yang lain itu tuh udah ditaruh. Jadi Baik. udah bisa rasa Sekarang kami akan memasangkan hasil dari pembuatan Wisma yang bentuk kurang lebih akan seperti ini. panjang di garis ke bawah. Terus ini dia bakal di samping ke pasang. Jadi dia bakal tarik itu dan bisa narik si pasang itu nggak terlalu jauh dari si ponjonnya. Kenapa? Karena kalau dia terlalu jauh bisa kali sini ya. Ada celah potongan. Sedangkan kalau dibikin juga Bagian dari sini dan ujung ini ini dia tuh untuk bagian ujungnya langsung bagian bawah. Jadi kalau ada medan itu karena itu bisa langsung ke tanah dapat supaya dan karena ini bisa didapatkan yaitu juga pasang dari simbol ini dapat dicapai Simbol-simbol bagian atas ini bagian Baik, tadi pertama-tama bagian sambungan dari ponco itu kita pastikan letakkan di tengah sini. Sini. Nah, jadi ini juga sebagai penanda bahwa terdapat sambungan ponco itu dan sebagai penyangga juga nih agar bivak ini dapat berdiri dan terletak lebih stabil. pasangnya bisa pakai batu, bisa pakai besi, bisa pakai kayu sesuai ya. Dalam hal ini dikarenakan medan yang digunakan adalah medan datar, medan rata dengan tanah yang keras, bukan lunak. Dalam hal ini saya akan menggunakan pasak berupa benda berat seperti ini. Contohnya batu ataupun pemberat lainnya yang memungkinkan pasak tersebut untuk tetap bertahan atau mempertahankan posisinya. Jika kalian dalam keadaan berada di medan yang lunak, kalian dapat menggunakan patahan ranting atau semacamnya yang dapat ditusukkan pada bagian tanah. Tapi dalam hal ini saya akan menggunakan pemberat. ataupun bisa juga kalian mengikat di panggung pada sebuah. Di sini kita akan memakai Nah, buat nalinya itu kita pakai simbol pangkal ya. Jadi simbol pangkal itu dia kayak P tali biasa. Tapi buat yang terakhirnya pakai gini. Jadi kalau dia si objek yang mau ditali itu tuh untuk nggak infinity panjang kita bisa pakai yang ini lubang ini ke lubang terus bikin lubang lagi terus dibikin atas dimasukkan tapi kalau objeknya itu pohon simbol pangkal. dia nalinya Untuk mengikat pemberat ini, kita dapat menggunakan simpul pangkal. Tetapi dalam hal ini tali yang digunakan kurang panjang sehingga apabila menggunakan simpul pangkal akan membuat ponco terlalu tertarik atau dia masuknya dari bawah dari atas dari bawah Bebannya ke bagian lagi masuk ke Namun sebenarnya alangkah baiknya pembuatan untuk menahan sebuah pasak dengan tali menggunakan simbol pangkal. Namun pada kondisi ini menggunakan simbol pangkal itu tidak memungkinkan dikarenakan
talinya itu tidak cukup sehingga membuat sebuah ponco itu terlalu menarik, yang dimana hal tersebut dapat membuat ponco itu menjadi robek. Jadi kami menggunakan simpul yang biasa untuk mengikat pada sebuah pasang batu ini. Ini biasa aja kan? Tarik si ponco. Kita cari batunya. Untuk bagian pasak menggunakan batu ini sudah selesai. Jadi kami akan menaruh batu ini sebagai pasak pada posisi seperti ini. Ini ditarik ke sini. Kita pakai simpul pangkal lagi bisa. Sama kayak tadi konsepnya. Nah, jadi Oke, nah karena di sini itu cek yang tali kita gitu. Sama bisa pakai simpul pangkal. kita sudah terpasang sebuah pasak akan menyambung batu ini. Jadi dipakai dulu Baik, setelah beberapa bagian ujung-ujung dari ponco itu disambungkan dengan pemberat, kita akan mendapatkan hasil akhir kurang lebih menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini juga dilakukan pengikatan yang sama, entah itu menggunakan simpul ikatan biasa ataupun simpul pangkal, agar pemberat itu dapat menjadi tumpuan utama dari bifak ponco ini. Oh ya, nih ada beberapa yang harus diganti. Kalau mau bikin ini, itu jangan terlalu naik buat yang kemudian si pasang jadi dia ada bisa bikin kalau ada sisa, oke, nanti itu karena dia dikumpulkan nanti kan sisa tidak ada yang bolong ini kan si yang bolong kalau pasang mereka oke seperti saja hal itu akan membuat sebuah air itu masuk ke dalam kipas jadi pastikan lagi bahwa bagian atas itu tidak bolong dan langsung itu seperti ini. Jadi tidak ada yang bolong ada bagian atas ini. oke jadi kalau bagian yang sebelah sini sudah selesai lihat bagian yang dalam Bagian sama ya, bagian yang baru ini jadi tempat ini dapat dibuka masuk tempat tidur, di mana orang-orang dapat mereka tertidur dengan posisi di sini dan kami di sini masih satu supaya beban di dalam bifak ini. jadi buat saat ini seluruh step by step itu udah selesai semua termasuk kayak jadi si pasak-pasaknya udah di dalam tanam semua Itu perlu membuat Baik, jadi setelah beberapa pasak tadi telah dipasangkan berupa pemberat seperti batu ini, kita harus memastikan juga bifak ponco yang kalau kita buat itu tidak memiliki celah atau lubang sama sekali untuk memungkinkan air ataupun angin yang sangat kencang pada saat badai akan merembes masuk ke bifak ini. Pastikan tidak ada lubang pada bagian ujung ponco itu, pada bagian sambungan ponco, dan pada bagian ini atas ini juga. Selanjutnya, bagian dalam dari bifak ini
dapat digunakan untuk berteduh. Dalam hal ini kita bisa menggunakannya untuk duduk ataupun untuk berbaring. Jika untuk penggunaan bivak ponco ini sendiri, posisi berbaring orang dalam bivak ini akan menjadi seperti ini, kurang lebih. Yang berarti melintang menuju arah sana dan kita menghadap sana ataupun menghadap sana. Baik, mungkin untuk pembuatan bivak ponco ini sampai di sini saja. Maafkan apabila terdapat kekurangan. Dari saya Alvino Atala Putra 1202419 cukup. Terima kasih telah menonton.